Padahal siapapun kita bisa melakukan itu. Tak bisa 100 orang 50 orang, tak bisa 50 orang 10 orang, tak bisa 10 orang 1 orang, tak bisa berulang kali, minimal 1 kali selama Ramadan. Ada momen kita jamu orang yang sedang lapar, berbuka, mungkin di rumah kita, atau mungkin kita salurkan lewat masjid seperti yang disampaikan tadi oleh pengurus. Yang punya harta berlebih, panggil orang berbuka puasa ke rumahnya, pulangnya diamplopi, dikasih sarung, alhamdulillah, bagus. Yang tak mampu begitu, menyediakan takjilan, menyediakan pabukuan, menjamu makan orang di rumahnya, tak mampu begitu, libatkan diri di masjid yang sifatnya bersama-sama. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri wassalatu wassalamu ala al-habibi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Nata'allaqu umurana bi jalalihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggenggam kehidupan kita zahir maupun batin, yang di tangannya segala yang nampak maupun tidak tampak dikendalikan. Dengan kuasanya segala yang bergerak dan diam ia tetapkan, dan dengan pengetahuannya segala sesuatu berada di dalam pantauannya. Mudah-mudahan hari demi hari, lembaran demi lembaran catatan-catatan amal kita dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan, sehingga kelak tidaklah terlalu sulit kita mempertanggungjawabkan hidup kita yang singkat ini di hadapan Allah. Semoga Allah memberi kita hidayah untuk menjalani kehidupan ini, tidak hanya mencari apa yang kita mau, tapi lebih daripada itu menjadi apa yang Allah mau. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita yang agung, manusia termulia yang tidak akan pernah ada tandingannya. Jangankan untuk melampauinya, menyamainya pun kita tidak akan mungkin. Ketinggian akhlaknya terlalu agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memiliki akhlak yang tinggi dan agung. Pujian ini datang bukan dari manusia, bukan dari raja-raja, bukan dari presiden. Pujian ini datang langsung dari Allah sebagai sebuah pengakuan bahwa hambanya yang terbaik ini memiliki akhlak yang tinggi dan agung.
Keberaniannya tidak akan ada yang dapat menyamainya. Ketika perang Uhud akan dimulai, para sahabat sebagian ngotot memaksa untuk menyusul musuh keluar kota Madinah, sementara Nabi waktu itu sebenarnya beliau mengusulkan untuk bertahan saja di dalam kota Madinah. Namun karena besarnya desakan, kemudian Rasulullah mengikuti usulan para sahabat untuk menyusul musuh, menyambut mereka di luar kota Madinah. Malam itu beberapa sahabat mulai berfikir, jangan-jangan kita terlalu memaksakan pendapat kita kepada Nabi. Maka diutuslah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama Abu Zar al-Ghifari datang ke tenda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu beliau sedang memakai baju perangnya dan sedang meminyaki pedangnya. Abu Zar berkata, "Ya Rasulullah, kami minta maaf jika usulan kami untuk menyusul musuh keluar dari kota Madinah itu agak memberatkanmu. Setelah kami fikir-fikir, kami sekarang ikut engkau saja ya Rasul. Kalau memang engkau memilih untuk bertahan dalam kota saja, maka kami ikut." Nabi dengan suara lantang menjawab, "Pantang bagi seorang Nabi untuk mencabut keputusannya, dan pantang bagi seorang Rasul Allah yang telah menggunakan baju perangnya untuk mundur kembali ke belakang." Ini gambaran dari sosok keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang sangat jujur, yang kalau berdagang ia jelaskan keburukan-keburukan dagangannya. Bukan seperti kita hari ini yang hanya sibuk menjelaskan kebaikan-kebaikan dan berusaha menutupi kekurangan dan kejelekan dagangan kita. Rasulullah jika berdagang, beliau sampaikan dagangannya ini kelebihannya, ini keburukannya, ini kekurangannya, sehingga pembeli bisa memutuskan dengan objektif apakah jadi membeli atau tidak. Tidak seperti membeli kucing dalam karung yang tampilannya luar biasa bagus, yang iklannya seperti sempurna, tapi begitu barang itu diterima jauh dari apa yang diiklankan. Ini jauh dari prinsip-prinsip cara berdagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari aspek apapun beliau adalah manusia yang sempurna, ketinggian akhlaknya, keberaniannya, kejujurannya, bahkan penghambaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada orang yang akan mampu menyamai ibadah beliau, apalagi untuk mengunggulinya. Sebagai seorang yang sudah dijamin masuk surga, sebagai seseorang yang Allah angkat menjadi kekasihnya, sebagai seseorang yang tiap hari menerima wahyu melalui malaikat Jibril, tidak ada lagi namanya punya kemungkinan untuk ditempatkan dalam neraka Allah. Pasti dan pasti Rasulullah itu masuk ke dalam surga. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innistaghfartu rabbi wa atubu ilaihi sab'ina marratan bi kulli yaumin. Sesungguhnya aku ini setiap hari memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Tuhanku paling tidak 70 kali dalam sehari. Orang yang sudah dijamin dosanya diampuni, orang yang sudah dijamin surga dalam genggamannya, masih minta ampun sekurang-kurangnya 70 kali setiap hari. Apalah kita yang belum dapat jaminan apa-apa ini, apalah kita yang masih bergelimang maksiat dan dosa ini. Malulah kita kalau hidup yang singkat ini tidak kita gunakan untuk banyak-banyak bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kagum kepada Nabi, rasa cinta kepada beliau, rasa rindu itu kita ungkapkan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Inna lillahi malaikatun yatiru min makanin ila makanin ukhra, kata Nabi. Sesungguhnya Allah telah mengutus beberapa malaikat yang bertugas khusus terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yuballighunani salatan wa salamakum. Malaikat itu ditugaskan khusus hanya untuk menyampaikan salawat dan salam kalian kepada aku. Ma yattasilu baini wa baina ummati. Tidak ada satu perkara pun yang dapat menghubungkan aku dengan kalian wahai umatku, illa salataka wa salamaka, kecuali salawat dan salammu kepada aku.
Oleh karena itulah, sebagai orang yang tidak pernah berjumpa Rasulullah, belum pernah melihat wajahnya, tetapi punya kerinduan yang dalam kepada beliau. Hanya orang-orang yang rindu kepada Nabi yang juga akan dirindui oleh Nabi. Hanya orang-orang yang sering bersolawat menyebut nama Nabi yang juga kelak di akhirat akan disebut namanya oleh Nabi. Hanya orang-orang yang suka mencari sunnah-sunnah dan keteladanan Nabi yang nanti juga akan dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan di antara lautan manusia, di antara serpian-serpian debu para pendosa, kelak di akhirat Rasulullah berkenan menerima kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya kepada kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan Jumat pertama, hari kedua di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bisa jadi ini Ramadan terakhir yang Allah hadiahkan kepada kita. Bisa jadi seperti kawan-kawan kita yang telah berpulang 1 tahun terakhir. Ini adalah momen-momen berharga dalam hidup kita. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, setiap kali beliau ditanya, apa yang membuat engkau khusyuk dalam ibadah? Apa yang membuat engkau bisa fokus ketika salat? Apa yang membuat engkau gampang meneteskan air mata setiap berdoa? Maka Imam Al-Ghazali menjawab, setiap kali aku hendak beribadah, aku katakan kepada diriku, wahai Al-Ghazali, beribadahlah sebaik mungkin, karena bisa jadi ini ibadahmu yang terakhir. Maka kita sering-seringlah katakan kepada diri kita, isilah Ramadan ini dengan amal terbaik. Bisa jadi wahai diriku, ini juga Ramadanmu yang terakhir. Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satu jiwa pun yang mengetahui kapan dan di bumi mana dia akan mati. Bahkan tidak tertutup kemungkinan azan Jumat yang baru saja dikumandangkan bisa jadi menjadi azan terakhir yang didengar oleh telinga kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itulah Nabi bersabda, ansabtukum bil barakatir Ramadan. Ingin ku jelaskan kepada kalian betapa berkahnya keagungan bulan suci Ramadan itu. Satu orang sahabat bernama Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ansibna anil barakah. Wahai Rasulullah, coba jelaskan kepada kami, berkah itu apa? Kata ini sering kita dengar, bahkan kita ucapkan, dan semua kita dalam hidup ini berharap keberkahan. Kita mengatakan bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, tetapi apa itu berkah? Ternyata berkah itu kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka. Berkah itu kata Nabi, khairatun asaballahu alaikum la tahtasib. Keberkahan itu kebaikan-kebaikan yang Allah datangkan kepadamu yang engkau tidak pernah menyangkanya. Atau dengan kata lain, kebaikan-kebaikan yang datang dalam hidup kita di luar ukuran-ukuran normal, di luar batasan-batasan logika. Maka bulan Ramadan adalah bulan berkah. Maksudnya apa? Ini bulan di mana banyak hal berlaku di luar aturan normal. Banyak kebaikan Allah berikan di luar batasan-batasan normal biasanya, di luar kewajaran-kewajaran dan keumuman-keumuman. Salah satu contoh, di bulan Ramadan amalan sunat akan dinilai seperti satu amalan wajib, dan satu amalan wajib dilipat gandakan paling tidak 70 kali lipat. Kita tahu ribuan amalan sunat tidak akan mampu menyamai satu amalan wajib. Ini normalnya. Normalnya ribuan amalan sunat tidaklah akan mampu menyamai satu amalan wajib. Tapi di bulan Ramadan normal itu tidak berlaku. Ini berkah Ramadan. Satu amalan sunat dinilai dengan sama satu amalan wajib, dan satu amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Imam Qusairi menjelaskan makna kata 70.
yang paling sering kita jumpai baik dalam Quran, dalam hadis maupun ucapan para ulama. Dalam terminologi Islam, baik itu Quran, hadis atau ungkapan para ulama, jika ada kata 70, itu menunjukkan nilai yang sangat banyak, tidak bisa dihitung. Bukan 70 dalam pengertian 69 tambah 1, bukan 70 pas 100 kurang 30, bukan. Kalau ada kalimat 70, itu menunjukkan jumlah yang tidak bisa dihitung. Maka kalau ada kata-kata di bulan Ramadan, satu amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat, maksudnya apa? Satu amalan wajib di bulan Ramadan tidak terhitung nilainya. Sama seperti tadi, Nabi SAW itu setiap hari istighfar, mohon ampun kepada Allah paling sedikit 70 kali. Itu maknanya apa? Bukan bermakna 70, maknanya Nabi itu tidak terhitung jumlahnya minta ampun kepada Allah. Kira-kira samalah dengan bahasa Indonesia 1001. Apakah kalimat 1001 bermakna 1000 tambah 1? Tidak. Kalau orang bertanya kepada kita, gimana keadaan sekarang Pak? Itulah pusing, 1001 masalah. Apa maksud kata 1001 ini? Apakah benar 1000 tambah 1? Tidak. Hanya ingin menunjukkan begitu banyaknya masalah. Digunakan kalimat 1001. Maka dalam Al-Quran, dalam hadis sering kita jumpai kalimat dilipat gandakan 70 kali lipat, sama nilainya dengan 70 bidadari. Ini menunjukkan kalimat-kalimat 70 ini menunjukkan jumlah yang tidak terbatas. Maka Ramadan hadir untuk melipat ganda amalkan kita yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Itu makna dari kata amal di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, rugilah rasanya kita jika semangat kita hanya menggebu-gebu di awal-awal Ramadan saja. Rugilah kita andai Ramadan ini tidak melahirkan ampunan untuk dosa-dosa kita. Orang yang paling rugi itu yang Ramadan sudah datang pun tak dapat ampunan. Ini manusia paling rugi. Padahal ini bulan bertabur maghfirah. Ahli maksiat bisa menjadi ahli ibadat, orang biasa bisa menjadi wali Allah. Doa yang selama ini tertolak, ini momen untuk bisa terkabul. Maka lihatlah Rasulullah, orang yang paling sibuk dengan amal, tapi ketika Ramadan lebih sibuk lagi. Lihatlah para sahabat, orang-orang yang harinya sibuk dengan kebaikan-kebaikan, tapi di bulan Ramadan lebih sibuk lagi. Jangan turunkan intensitas kebaikan kita. Yang selama ini amalnya sibuk mencari nafkah, jangan kurangi. Jangan kendorkan semangat mencari nafkahnya di bulan Ramadan. Banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita mempunyai jalan masing-masing. Ada orang yang masuk surga dengan ilmunya, yaitu mereka yang dititipi ilmu. Ada orang yang masuk surga karena baktinya kepada orang tua. Dia mungkin tak punya ilmu yang banyak, tapi dia pandai memuliakan ibu bapaknya. Ada orang yang masuk surga memuliakan ibu bapak sudah tak ada. Mau nyebarkan ilmu pun tak punya. Allah masukkan dia surga dengan hartanya. Maka keluarkan harta kita sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Salah satu golongan yang dirindukan oleh surga, Masya Allah, surga rindu kepadanya. Normalnya kita rindu masuk surga, tapi ada orang-orang yang surga rindu kepadanya. Ini sering disampaikan membalik kita selama Ramadan. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Salah satunya mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dia keluarkan hartanya untuk menjamu orang lain berbuka puasa. Sering menjadi tradisi bagi sekalangan orang-orang kaya. Setiap kali Ramadan datang, lalu membuat tradisi memanggil babuko basamo. Ini bagus tapi kurang baik, karena seolah-olah memanggil babuko itu hanya kebiasaan orang-orang berduit. Padahal siapapun kita bisa melakukan itu. Tak bisa 100 orang 50 orang, tak bisa 50 orang 10 orang, tak bisa 10 orang 1 orang, tak bisa berulang kali, minimal 1 kali selama Ramadan.
ada momen kita jamu orang yang sedang lapar, berbuka, mungkin di rumah kita, atau mungkin kita salurkan lewat masjid seperti yang disampaikan tadi oleh pengurus. Yang punya harta berlebih, panggil orang berbuka puasa ke rumahnya, pulangnya diamplopi, dikasih sarung, alhamdulillah, bagus. Yang tak mampu begitu, menyediakan takjilan, menyediakan pabukuan, menjamu makan orang di rumahnya, tak mampu begitu, libatkan diri di masjid yang sifatnya bersama-sama. Mampu 2 porsi, mampu 1 porsi, mampu 5 porsi, 10 porsi, sediakan. Karena salah satu orang yang dirindukan oleh surga itu mut'imul ji'an, yang sedang memberi makanan kepada orang yang sedang lapar. Imam At-Tabari menjelaskan maksud hadis ini. Apa maksudnya mut'imul ji'an? Beliau mengatakan 2. Pertama, dalam situasi normal, orang-orang yang tahu seseorang berkekurangan, tak punya makanan di rumahnya, tak punya beras mungkin di rumahnya, lalu dia antarkan makanan atau beras ke rumah orang tersebut. Yang kedua, maksud dari memberi makan orang yang lapar itu adalah memberi jamuan berbuka puasa bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Nah, tentu di bulan Ramadan ini sangat terbuka sekali. Setiap hari kita bisa melakukan itu. Paling tidak 1 orang 1 hari selama Ramadan. Semiskin-miskinnya kita. Yang punya kelebihan harta, masuklah surga Allah dengan hartanya. Ilmu tak punya, orang tua tak ada lagi untuk berbakti, harta pun tak punya untuk banyak berbagi. Maka gunakan Ramadan ini untuk banyak berdoa, bukan hanya untuk diri kita, tapi doakan saudara-saudara kita yang lain yang sedang sulit hidupnya. Coba belajar mendoakan orang lain. Imam An-Nawawi menjelaskan salah satu sebab doamu itu lambat dikabul karena kamu terlalu sibuk mendoakan dirimu. Salah satu cara untuk memancing pertolongan Allah, salah satu cara untuk cepat mendapatkan terkabulnya doa, kurangi berdoa untuk dirimu, banyakkan berdoa untuk orang lain. Hari-hari kita coba kita jawab dengan jujur, untuk siapa kita sering berdoa? Pernahkah kita berdoa, ya Allah, tetanggaku ya Allah, 15 tahun kami bertetangga, jarang sekali dia ke masjid. Ya Rabb, Engkau yang menggenggam hatinya, masukkan hidayah ke dalam kalbunya. Ya Allah, tetanggaku yang sebelah kiri ini ya Allah, anak-anaknya 3, ayahnya sudah meninggal dunia, ibunya pun penghasilannya seadanya. Mau ku bantu ya Allah, untukku saja tidak cukup. Ya Rabb, mohon Engkau bukakan jalan rezeki bagi ibunya agar tetap bisa menafkahi anak-anaknya. Pernahkah doa-doa seperti ini terucap dari lisan kita? Ya Allah, tetanggaku yang di depan rumahku ini, aku lihat setiap hari orang-orang datang menagih hutang kepadanya. Dia menangis tak bisa melunasinya. Mau ku bantu, aku pun kesulitan ya Allah, untukku saja tidak cukup. Mohon ya Rabb, Engkau lapangkan jalan hidupnya. Orang-orang yang seperti ini doanya cepat dikabul oleh Allah. Salah satu doa yang malu Allah menolaknya adalah da'watukum li akhakum, doamu untuk saudaramu bighairi ta'rif, tanpa sepengetahuannya. Mendoakan orang lain, mendoakan saudara muslim, mendoakan tetangga-tetangga kita tanpa sepengetahuannya. Doakan hidayah untuknya. Ada satu anak muda tak pernah sholat, telinganya tindian, badannya penuh tato, kerjanya bikin onar, bikin ribut, ngedar narkoba, balap motor. Jangan dicaci, doakan. Bagaimanapun dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena ada jenazah Yahudi lewat di depan beliau. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" "Ala innahul yahud." Bukankah dia itu hanya seorang Yahudi? Kenapa engkau mesti nangis? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Justru aku menangis karena dia Yahudi itu. Dia hidup di zamanku, bertemu dengan aku, tapi tidak sempat dapat hidayah, Allah sudah mengambil nyawanya." Mestinya melihat orang-orang bermaksiat itu bukan jijik, melihat anak-anak muda engkar itu bukan benci, tapi sayang. Lalu sayang itu diwujudkan dalam bentuk mendoakan. Sudahkah sampai di level ini kepedulian kita? Kita mencaci orang-orang yang tidak mau taat, kita membenci orang-orang yang tidak sholat, kita benci orang-orang yang suka judi.
Ini bukan lagi zamannya untuk benci-bencian. Ini bukan waktu untuk saling pukul. Ini waktu untuk saling merangkul. Paling tidak rangkul orang lain dalam setiap doa-doa kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan kita zahir dan batin, dan kita bisa mengisi Ramadan yang singkat ini dengan banyak amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya kita berpuasa dan berjuang, malamnya kita qiyamul lail dan menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan demikian, kalaupun Allah takdirkan umur kita tak lagi panjang, semoga Ramadan ini membawa ampunan atas semua dosa-dosa kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آتنا قوتك لعمل في شهر رمضان اللهم اجعلنا من عبادك مشافعا يوم القيامة بشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنزل علينا رحمتك برحمة صيام رمضان اللهم أنزل علينا بركاتك ببركة شهر رمضان اللهم وصل إلينا إلى أخير رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم فاسألوه من فضله يؤتكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة